sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pemahaman individu. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah proses untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan masalah yang ada pada individu atau sekelompok individu. Tujuan dan manfaat pemahaman individu. Pemahaman individu memiliki tujuan dan manfaat, di antaranya mengetahui diri sendiri. Memahami diri sendiri dapat membantu seseorang mengetahui apa yang dibutuhkan, kelebihan dan kelemahannya, serta alasan mengapa ia gagal atau sukses. Mengembangkan potensi. Pemahaman individu dapat membantu seseorang mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Menyelesaikan masalah. Pemahaman individu dapat membantu seseorang menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Menunjang cita-cita. Pemahaman individu dapat membantu seseorang menunjang cita-citanya. Memahami lingkungan. Pemahaman individu dapat membantu seseorang memahami lingkungannya, mengatasi permasalahan. Pemahaman individu dapat membantu seseorang mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Aspek-aspek yang dikaji dalam pemahaman individu. Adapun aspek-aspek yang dikaji dalam pemahaman individu adalah kelebihan dan kekurangan, minat dan bakat, nilai-nilai dalam diri. Pemahaman diri adalah cara individu menilai dirinya. Pemahaman diri dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kepribadian dapat berkontribusi positif atau negatif terhadap pemahaman diri. Faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah juga dapat berpengaruh terhadap pemahaman diri individu. Perkembangan perbedaan individu dan kebutuhan individu. Perbedaan individu, perkembangan, kebutuhan individu dapat dijelaskan sebagai berikut. Perbedaan individu. Perbedaan individu adalah karakteristik yang membedakan satu orang dengan yang lain. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan dalam kecerdasan, kepribadian, nilai-nilai, jenis kelamin, gender, kemampuan, gaya belajar, dan lain-lain. Perbedaan individu dapat disebabkan oleh faktor bawaan seperti pewarisan genetik dari orang tua dan faktor lingkungan seperti pola asuh, status sosial, ekonomi, budaya, dan urutan kelahiran. Perkembangan. Perkembangan individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, pendidikan, makanan, dan usia. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan dapat dipenuhi secara individu. 2. Persepsi. Pengertian persepsi. Persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan individu untuk mengenali, mengorganisir, dan menginterpretasikan informasi dari lingkungannya. Proses persepsi. Proses persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan manusia untuk menafsirkan lingkungan sekitar dengan rangsangan yang diterima melalui panca indera. Berikut tahapan-tahapan dalam proses persepsi: menerima rangsangan, menyeleksi rangsangan, mengorganisasi rangsangan, menafsirkan rangsangan, mengecek rangsangan, bereaksi terhadap rangsangan. Faktor-faktor persepsi. Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah 1. Faktor fisiologis, 2. Faktor perhatian, 3. Faktor minat, 4. Faktor kebutuhan yang searah, 5. Pengalaman dan ingatan. Yang ketiga, emosi. Pengertian emosi. Emosi dalam kajian psikologi adalah suatu ekspresi atau perasaan yang ada dalam diri manusia yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi tidak hanya berupa kemarahan, namun kesedihan, kaget, malu dalam lain merupakan bentuk emosi. Emosi dasar manusia. Emosi dasar manusia adalah emosi yang dianggap menjadi inti dari berbagai macam perasaan manusia. Jenis-jenis emosi manusia. Beberapa jenis emosi manusia adalah 1. Marah. Emosi yang muncul karena merasa frustasi, disakiti, atau diperlakukan tidak adil. Jijik. Emosi yang muncul karena tidak suka atau enggan terhadap sesuatu atau seseorang. Takut. Emosi yang muncul saat terancam. Terkejut. Emosi yang muncul saat melihat sesuatu yang tidak diperkirakan atau baru dalam kehidupan. Sedih. Emosi yang muncul saat merasa kehilangan, kecewa, atau putus asa. Sukacita. Emosi yang muncul saat merasa gembira, puas, dan bahagia. Cinta. Emosi yang meliputi penerimaan,
persahabatan, bakti, hormat, kemesraan, kepercayaan, kebaikan, rasa dekat, dan kasih sayang. Jengkel, emosi yang meliputi hina, mual, tidak suka, jijik, muak, benci, dan memuntah. Malu, emosi yang meliputi rasa bersalah, menyesal, hina, malu hati, kesal hati, dan hati hancur lebur. Proses terjadinya emosi manusia. Proses terjadinya emosi manusia melibatkan perubahan fisiologi, pemikiran, dan perilaku. Emosi muncul sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam yang disesuaikan dengan kondisi psikologis seseorang. Beberapa faktor yang dapat memicu munculnya emosi diantaranya pengalaman, keyakinan, sikap, interaksi, lingkungan, dan tekanan sosial dari teman sebaya dan budaya. Aspek dan dampak serta manajemen emosi individu. Dampak emosi manusia. Emosi dan dapat berdampak positif maupun negatif pada kesehatan dan perilaku manusia, di antaranya dampak emosi negatif. Emosi negatif dapat menyebabkan stres kronis yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Beberapa dampak emosi negatif di antaranya meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan pencernaan, melemahkan sistem kekebalan tubuh, memperburuk kecemasan dan depresi, merusak paru-paru, menurunkan kepercayaan diri dan harga diri, membuat tidak puas dengan kehidupan, membuat berperilaku semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dampak emosi positif. Emosi positif dapat meningkatkan kelangsungan hidup jangka panjang dan membantu mengatasi masalah. Beberapa manfaat emosi positif di antaranya meningkatkan ketangguhan, membantu mengelola situasi sulit dan emosi negatif, membantu melihat diri sebagai orang bijaksana, membantu meletakkan emosi negatif dalam konteks lebih luas. Emosi sebagai sarana ekspresi. Emosi dapat digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Ekspresi emosi dapat dilakukan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan suara. Manajemen emosi. Manajemen emosi adalah metode atau cara mengendalikan emosi yang ada dalam diri seseorang. Manajemen emosi sendiri pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menerima, mengontrol, dan mengekspresikan emosi. Yang keempat, memahami konsep diri individu. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah keseluruhan pandangan seseorang tentang dirinya sendiri, yakni bagaimana seseorang melihat, menilai, dan menyikapi dirinya sendiri. Ketika seseorang memiliki konsep diri yang keliru, maka orang tersebut akan sulit dalam menjalankan proses kehidupan untuk mencapai kesuksesan. Konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif adalah pandangan seseorang terhadap dirinya yang stabil dan teratur, sedangkan konsep diri negatif adalah pandangan yang tidak stabil dan teratur. Aspek-aspek konsep diri. Yang pertama, aspek fisiologis, yang kedua, aspek psikologis, yang ketiga, aspek psikososiologis, yang keempat, aspek psikoetika dan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah konstruksi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan. Faktor internal yang mempengaruhi konsep diri adalah keadaan fisik, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi konsep diri adalah pola asuh, sikap orang tua, sekolah, pekerjaan, keluarga, teman, masyarakat. Faktor sosial yang mempengaruhi konsep diri adalah pengalaman interpersonal, kompetensi dalam area yang dihargai, interaksi dengan orang lain. Faktor psikologis yang mempengaruhi konsep diri adalah faktor kognitif, pengalaman emosional, ciri kepribadian, faktor budaya. Faktor budaya yang mempengaruhi konsep diri adalah norma budaya, nilai-nilai yang dianut oleh komunitas. Yang kelima adalah perilaku sosial. Pengertian perilaku sosial. Perilaku sosial adalah interaksi antara individu atau kelompok yang melibatkan komunikasi verbal dan non-verbal.
Perilaku sosial juga mencakup aktivitas fisik dan psikis yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan diri sendiri atau orang lain. Aspek perilaku sosial. Aspek perilaku sosial meliputi tindakan timbal balik. Perilaku sosial merupakan tindakan timbal balik atau saling mempengaruhi atas respon yang diterima oleh individu. Kecenderungan interpersonal. Perilaku sosial dapat dilihat dari kecenderungan, ciri-ciri respon interpersonal seperti kecenderungan peranan, kecenderungan sosiometrik, dan ekspresi. Sikap sosial. Sikap sosial yang dapat dieksplorasi adalah gotong royong, percaya diri, toleransi, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Suasana saling membutuhkan. Perilaku sosial merupakan suasana saling membutuhkan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Relatif. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Teori perilaku sosial. Teori perilaku sosial adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks pertukaran sosial. Beberapa teori perilaku sosial diantaranya teori behavioral sosiologi, teori yang menerapkan prinsip psikologi perilaku terhadap sosiologi. Teori pertukaran, teori yang percaya bahwa pemberian ganjaran atau reward dapat memungkinkan pengulangan perilaku. Ganjaran ini berupa apresiasi atau hal lain yang tidak bersifat kebendaan. Mekanisme perilaku sosial. Mekanisme perilaku sosial adalah lembaga yang praktik sosial yang memfasilitasi perilaku tertentu dalam suatu komunitas. Perilaku sosial sendiri dapat diartikan sebagai tindakan timbal balik atau saling mempengaruhi atas respon yang diterima oleh individu. Perilaku sosial dapat ditunjukkan melalui perasaan, sikap, keyakinan, tindakan, rasa hormat terhadap orang lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial dan perubahan perilaku. Perilaku sosial dan perubahan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor pribadi dan emosional, kepribadian, keyakinan, harapan, emosi, dan kesehatan mental. Faktor fisik berupa usia, kesehatan, penyakit, dan pengaruh atau pengobatan. Pengalaman hidup itu seperti keluarga, budaya, teman, dan kejadian-kejadian dalam hidup. Faktor lingkungan seperti faktor kognitif seperti ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan. Perilaku dan karakteristik orang lain. Seseorang akan cenderung berperilaku seperti orang-orang yang sering bergaul